Selamat pagi keluarga damai. Bersyukur hari ini kita sudah memasuki hari ke-12 di bulan Januari di tahun yang baru, tahun 2021. Sama dalam minggu ini dengan tema Minggu Yesus Dibaptis. Sedangkan tema renungan kita hari ini saya beri judul Berilah Dirimu Dibaptis. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami boleh memasuki hari yang ke-12 di tahun yang baru, bulan Januari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami masih boleh merenungkan firman-Mu. Kami kembali akan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami, menuntun kami, supaya firman-Mu ini boleh menjadi rema bagi kehidupan kami, penuntun bagi kehidupan kami, di dalam kami menjalani hari-hari yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Amin. Keluarga damai, renungan kita hari ini dengan tema Berilah Dirimu Dibaptis. Kita akan merenungkan dari Kisah Para Rasul 22 ayat 2 sampai 16. Kisah Para Rasul 22 ayat 2 sampai dengan 16. Namun kita hanya akan fokus pada satu ayat, yaitu ayat 16. Dengan bunyi, "Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan." Keluarga damai, jika kita membaca lengkap Kisah Para Rasul 22 ayat 2 sampai 16 dengan judul Paulus berbicara kepada orang Yahudi, kita akan memahami dua aspek penting dalam kehidupan pelayanan Rasul Paulus. Yang pertama, latar belakang kehidupan Paulus sebelum mengenal Kristus. Itu ada di ayat 3 sampai dengan 5. Saya sangat terkesan pada bagian ini, di mana Paulus dengan berani menceritakan tentang masa lalunya yang kelam. Bukan masa yang menyenangkan, bukan pengalaman yang baik. Bagaimana ia menangkap, memenjarakan, bahkan menganiaya sampai mati orang-orang Kristen atau yang disebut penganut jalan Tuhan. Dengan bangga ia mengatakan, "Aku giat bekerja bagi Allah," menurut pemikirannya. Yang sangat mengesankan adalah tidak banyak orang berani mengakui masa lalunya, apalagi masa lalu yang kelam, penuh dengan dosa-dosa. Tetapi Paulus tidak. Ia mengakui, bahkan menceritakannya di depan orang lain. Bagian yang kedua adalah kisah pertobatan Paulus yang sangat luar biasa. Dapat kita baca pada ayat 6 sampai dengan 16. Pada bagian ini adalah kisah di mana kehidupannya berubah setelah bertemu dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik untuk menganiaya pengikut Tuhan. Kehidupan Paulus diubahkan, bahkan ia mendapat tugas dari Tuhan untuk menjadi saksi. Dan sebelum Paulus melaksanakan tugasnya, Tuhan meneguhkan hati Paulus dengan perintah sebelum ia memulai pelayanan, yaitu yang ada di ayat 16 yang kita renungkan hari ini. "Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan." Keluarga damai, apa artinya dibaptis? Baptis merupakan deklarasi iman kepada dunia, kepada orang lain, bahwa kita mengaku percaya. Karena itu kita disidi
bahwa kita telah mati dari dosa bersama dengan kematian Kristus. Dan sekarang kita menjadi milik Allah. Ketika kita dibaptis, dalam hal ini baptis dewasa, berarti kita menerima tanda dan materai janji Allah. Baptis dapat terjadi ketika kita menerima Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Keluarga damai, baptis merupakan perintah Tuhan kepada kita semua. Seperti yang tertulis dalam Injil Matius, pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptisan dilaksanakan untuk mengingatkan jemaat akan kasih Allah di dalam diri Yesus Kristus yang telah mati, mencurahkan darahnya untuk kita, manusia berdosa. Jika kita dibaptis merupakan pengakuan bahwa kita telah mati dari dosa-dosa kita, maka seharusnya ada perubahan hidup yang terjadi pada kita. Seharusnya kita meninggalkan kehidupan lama atau dosa-dosa kita yang mungkin masih kita lakukan. Dosa seperti ketidakjujuran, suka menipu orang, menyimpan kepahitan dan dendam, korupsi, percabulan, pornografi, dan sebagainya. Kita tinggalkan dan berusaha hidup dengan lebih baik. Hidup yang menyaksikan kasih Allah kepada orang lain. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 menuliskan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Keluarga damai, sudahkah Anda dibaptis? Jika belum, ingatlah renungan kita hari ini, bahwa dibaptis merupakan perintah Tuhan. Jika Anda sudah dibaptis, sudahkah hidup Anda mengalami perubahan dan dapat menjadi kesaksian akan kasih Allah? Sudahkah hidup kita dapat menjadi teladan bagi orang lain, seperti yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus? Kesaksian hidupnya berdampak bagi kehidupan orang lain, termasuk kita yang saat ini menerima keselamatan. Kita yang telah mengenal dan percaya kepada Yesus, serta diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur karena Tuhan, kami boleh mengenal Tuhan, kami boleh menerima keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami tetap hidup sesuai dengan iman kami. Iman percaya kami karena kasih karunia Tuhan, kami boleh diselamatkan. Kami boleh disebut dengan anak-anak Allah. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami yang lemah ini, supaya kami benar-benar hidup menyaksikan kasih dan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kami, supaya orang juga boleh melihat dan ingin mengenal Tuhan, bahkan menerima Tuhan menjadi juru selamat pribadinya. Tuhan menolong kami supaya kami menghidupi iman kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hari ini di tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, Tuhan menuntun kami, supaya apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi kesaksian bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.